Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan ya Bu ya. Kita masih diberi nikmat, sehat serta keselamatan untuk dapat bertemu kembali untuk melaksanakan P2K2 yang selalu ini menjadi kegiatan rutin kita di setiap bulannya. Nah, dalam kesempatan hari ini kita melakukan pertemuan di rumah Ibu Siti. Terima kasih ya Bu Siti sudah memberikan tempat buat kita semua di sini untuk melaksanakan P2K2. Salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memperbanyak salawatnya, kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Naik apa Bu kesini? Ada sepeda motor, ada yang jalan kaki. Iyalah, karena kan kelompok kita ini yang deket-deket ya sama rumah Bu Siti ini ya, tetap dalam lingkungan rumah Bu Siti. Jadi Bu, sebelum kita melanjutkan nih P2K2 kita, kira-kira untuk kabar dari keluarga di rumah sehat ya? Sehat. Anak udah berangkat sekolah? Sudah Bu? Syukur. Diantar atau pergi sendiri nih? Ada yang diantar, ada yang pergi sendiri. Oke ya Bu. Jadi begini, dalam kesempatan hari ini kita masuk ini Bu, ada di modul baru ini. Modul baru kita masuk ke dalam modul yang kelima Bu, yaitu tentang kesejahteraan sosial. Yang di dalamnya itu membahas tentang disabilitas dan lansia. Tetapi Bu, sebelum nih jauh kita masuk ke dalam modul tersebut, alangkah baiknya ini Bu-ibu, kita mulailah acara ini supaya mendapatkan hidayah dan hikmahnya. Marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya Ibu-ibu, kita lanjutkan kembali P2K2 hari ini. Jadi Bu, tadi saya sudah katakan kita ini masuk ke modul baru, yaitu tentang kesejahteraan sosial ya Bu. Kita membahas tentang disabilitas dan lanjut usia. Sebelum itu kita mau review ini. Kira-kira bulan kemarin kita kan bahas apa itu? Iya benar, kita bahas tentang perlindungan anak. Kira-kira di rumah orang ibu, di keluarga orang ibu, dan di lingkungan nih orang ibu, perlindungan anak itu sudah benar-benar terterapkan belum? Sudah diindahkan belum? Sudah? Syukur, alhamdulillah. Tapi tidak pernah nih ya Bu terjadi ada pemukulan anak, penelantaran anak gitu. Nggak ada ya? Ya nggak ada. Gimana Bu? Cubit-cubit sikit? Ya gak apa-apa lah, biar buat efek jerah bagi anak. Tetapi jangan Bu, ini yang kelewat batas. Cubitan itu hanya sekedar untuk memberi pelajaran aja, sedikit aja ya Bu, jangan sampai mencederai si anak. Ya Bu. Jadi untuk modul yang kemarin, kira-kira masih ada yang mau dipertanyakan atau kurang jelas Bu? Jelas ya? Oke, syukur. Jadi ini bisa nih kita masuk ke modul yang baru Bu? Bisa ya? Oke. Jadi modul yang baru tadi yaitu tentang kesejahteraan sosial. Dalam kesempatan hari ini Bu, kita membahas apa itu disabilitas. Jadi sebelum kita lanjut Bu, kira-kira nih, ketika saya mengatakan disabilitas tadi, apa
apa nih yang di benak orang ibu? Ada yang tahu nggak? Ya, Ibu Siti, silakan Bu. Iya, Bu Siti bilang disabilitas itu anak yang cacat. Ya, benar, bisa. Lanjut, ada lagi? Ibu Rika, silakan Bu. Ya, Bu Rika bilang tadi anak yang terbelakang mental. Ya, itu jawaban orang ibu-ibu benar. Jadi karena Bu Siti dan Bu Rika sudah jawab benar ini, maka kita berilah tepuk tangan yang meriah ya. Iya. Jadi Bu, jawaban itu tadi memang benar. Disabilitas itu baik itu keterbelakangan mental, anak yang cacat, baik itu cacat fisik, ya kan, itu yang buta ataupun kakinya tidak ada, tidak bisa jalan, begitu ya Bu, itu namanya disabilitas ya. Nah, kita lanjutkan nih Bu. Tadi kan sudah tahu nih gambaran-gambaran disabilitas itu apa sih kan gitu. Jadi kita lanjutkan. Kalau kita bicara disabilitas juga ya Bu, disabilitas ini ada loh Bu undang-undang yang mengaturnya. Jadi kita nggak bisa nih memandang orang-orang yang memiliki keterbatasan jadi pandang sebelah mata gitu, nggak bisa Bu ya. Jadi undang-undang yang mengaturnya itu apa sih kan gitu. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ya, itu tentang penyandang disabilitas. Nanti bakalan kita tempel flip chart, di situ juga tertera undang-undangnya. Jadi supaya kita paham ya Bu. Baik. Oke, kita lanjutkan Bu. Kira-kira nih kita sudah tahu tentang apa itu disabilitas ya. Kalau di rumah ibu-ibu, di keluarga ibu, ada nggak penyandang disabilitas ini? Tidak ada ya. Syukur alhamdulillah, berarti kita masih diberi nikmat yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa ya Bu. Iya, masih komplit sehat ya, tidak ada penyandang disabilitas. Tetapi Bu, walaupun dalam keluarga kita tidak ada penyandang disabilitas, kira-kira orang ibu-ibu pernah nggak ini lihat orang yang pernah menyandang disabilitas nih? Orang-orang penyandang disabilitas, baik itu ya tetangga, saudara jauh, ataupun ketika jalan-jalan kita bertemu orang-orang penyandang disabilitas. Pernah ya? Gimana Bu reaksi orang ibu-ibu ketika melihat itu? Kasihan ya, kasihan. Jadi ketika rasa ibah itu muncul, gimana lah yang orang ibu-ibu rasakan? Ya silakan Bu Siti bercerita, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu. Bu Siti bilang tadi ketika Bu Siti melihat orang-orang penyandang disabilitas, beliau itu merasa iba, tapi beliau juga merasa bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi kehidupan yang lengkap, sehat. Begitu ya Bu ya. Syukur alhamdulillah Bu, kita masih diberi seperti itu sama Tuhan ya. Oke, baik Bu. Tadi Bu Siti sudah bercerita nih, gimana sih ketika perasaan Bu Siti ini melihat orang-orang penyandang disabilitas. Kita juga tadi sudah pahamin penyandang disabilitas, walaupun ini hanya umumnya aja yang kita ketahui ya, belum kita masuk ke jauh lebih dalam tentang disabilitas. Jadi kita ini agak lanjut sedikit Bu. Tetapi sebelum lanjut nih, kita buatlah, ini ada permainan dari saya supaya kita tetap terjaga nih semangat kita dalam kegiatan P2K2 kita ini. Jadi namanya tepuk semangat begitu. Jadi nanti tepuk semangatnya begini Bu. Tepuk semangat. Semangat. Begitu ya Bu, bisa ya? Oke, kita ulang nih biar lebih semangat kita ini. Tepuk semangat.
Semangat, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua, Bu. Baik, Bu, bisa kita lanjutkan nih ya, Bu? Bisa. Nah, jadi Bu, kira-kira ketika ada pertanyaan begini, Bu, penyandang disabilitas memiliki hak-hak enggak? Nah, ada nggak hak mereka? Ada ya. Nah, kira-kira hak penyandang disabilitas itu apa ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, Ibu Susi silakan. Ya, terima kasih Bu Susi, luar biasa. Bu Susi mengatakan bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira ada lagi? Ya, Ibu Rika silakan. Ya, terima kasih. Tak luput bagus juga jawaban dari Bu Rika. Tepuk tangan untuk Bu Rika. Bu Rika mengatakan bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak, yaitu untuk bersekolah, bekerja, begitu Bu? Iya. Ya, benar ya Bu. Dari jawaban ibu-ibu tadi itu sudah mewakili jawaban hak-hak yang begitu banyak juga yang didapatkan oleh penyandang disabilitas. Nanti bakalan kita paparkan juga ada di flip chart begitu. Jadi sebetulnya hak penyandang disabilitas itu sama juga dengan hak kita yang normal ya Bu ya. Mereka juga punya hak untuk hidup, bersekolah, bekerja, beribadah, dan lain-lain. Banyak lagi Bu. Nah, jadi untuk menyimpulkan dari jawaban-jawaban Ibu dari awal hingga sampai saat ini, maka dari itu kita lihat di flip chart ya Bu ya. Iya, kira-kira nih ada yang bisa bantu saya nggak nih untuk memasangkan flip chartnya ke depan? Ibu Susi ya. Iya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi yang sudah berkenan nih untuk memasangkan flip chart. Nah, jadi Ibu, kita lanjutkan ya Bu. Iya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang disabilitas. Apa itu penyandang disabilitas? Ada yang bilang tadi orang cacat Pak, gitu kan. Lalu ini juga kan orang buta. Ini dia Bu, penyandang disabilitas yang kita bahas tadi. Apa itu penyandang disabilitas? Nah, ini ada keterangannya. Kira-kira yang berkenan nih bantu saya untuk membacakannya siapa? Ibu Rika ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Rika. Ya, di sini juga ya seperti yang sudah kita ketahui dan saya jelaskan tadi bahwa penyandang disabilitas itu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, ya, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi, ya, berpartisipasi ataupun untuk ya berbaur pada masyarakat begitu, dan kesulitan secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak begitu Bu. Karena untuk mencapai hak yang didapat oleh penyandang disabilitas itu perlu bantuan oleh orang-orang yang normal begitu ya Bu. Nah, tadi juga saya katakan undang-undang berapa yang mengaturnya itu kan gitu. Nah, di sini tertera tadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Diingat ya Bu. Nah, kita lanjut nih Bu. Tadi kita juga bicara hak. Nah, apa saja hak dari penyandang disabilitas gitu. Orang-orang penyandang disabilitas memiliki hak, yaitu ini dia. Tadi sudah ada yang katakan hak untuk hidup Pak. Lalu untuk bersekolah, untuk bekerja gitu, untuk beribadah. Nah, ini dia tadi. Coba ada yang bisa bacakan nggak? Bantu saya. Ya Ibu Ade, silakan Bu. Nah, silakan dibaca ya Bu. Baik, terima kasih Bu Ade. Di sini tadi hak penyandang disabilitas sudah dibantu oleh Bu Ade untuk membacakannya ya. Berhak. Yang pertama untuk hidup, yang kedua bebas dari cercaan, ketiga mendapat perlindungan, empat mendapatkan bantuan hukum, 5 bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan ya, tidak dikucilkan, atau satu lagi diperlakukan sama dengan orang lain ya. Itu saya katakan tadi bahwa
hak kita itu sama dengan hak penyandang disabilitas. Nah, baik ya Bu, dari pemaparan ini kira-kira ada yang kurang jelas atau ada yang mau dipertanyakan Bu? Tidak ada ya? Syukur, alhamdulillah. Ya, jadi Bu, kita sudah ketahui bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang-orang yang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, dan mental, begitu ya Bu. Lalu ketika ada pernyataan mengatakan disabilitas, ya disabilitas dengan orang-orang istimewa, ya orang istimewa ini sama ya Bu, jangan kita itu keliru bahwa beda orang disabilitas dengan istimewa, enggak ya Bu, sama. Disabilitas dengan orang istimewa ini sama, begitu ya Bu. Baik, jadi dengan berakhirnya materi pada hari ini Bu, maka saya akhiri ya Bu. Sebelum kita akhiri, maka alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik ya Bu, untuk mengakhiri kegiatan P2K2 kita hari ini, saya mohon izin jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Bila fisabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, salam kesetiakawanan sosial.